Kimia. Apa itu kimia? Nah, ilmu kimia itu mungkin sesuatu yang baru untuk kalian yang baru masuk ke sekolah menengah atas atau SMA, gitu ya. Nah, sekarang apa aja sih yang dipelajari dalam kimia itu? Nah, ilmu kimia itu terfokus mempelajari masalah materi. Nah, sekarang apa itu materi? Nah, waktu SD ataupun SMP kita telah mengerti atau telah mengenal apa itu materi. Masih ingat apa itu materi? Ya. Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki atau mempunyai massa dan volume. Ya. Jadi di sekeliling kita banyak sekali materi. Bahkan tubuh kita juga dianggap sebagai suatu materi, gitu ya. Jadi kalau di sekeliling kita apa aja? Ya misalkan meja itu materi, kemudian baju yang kita pakai materi, kemudian kendaraan, udara pun juga termasuk materi, gitu ya. Nah, materi, ya, tiap materi itu tersusun atas partikel-partikel yang kecil, gitu ya. Jadi tiap materi tersusun atas partikel-partikel, ya. Nah, di mana antar partikel ini memiliki jarak, jadi antara partikel yang satu dengan partikel yang lain dalam membentuk suatu materi itu memiliki jarak atau kerapatan. Nah, perbedaan kerapatan partikel inilah yang mengakibatkan wujud dari suatu materi, gitu ya. Nah, jadi wujud dari suatu materi, masih ingat apa? Wujud dari suatu materi? Wujud dari materi itu bisa padat, bisa cair, atau bisa juga apa? Gas. Yang membedakan tadi apa? Yang membedakan wujud dari materi adalah kerapatan antar partikelnya atau jarak antar partikel penyusun dari suatu materi. Jadi kadang-kadang suatu materi bisa dalam wujud padat, bisa juga dalam wujud cair, dan juga bisa dalam wujud gas. Itu yang membedakan adalah kerapatan antar partikelnya. Nah, bagaimana kerapatan antar partikel pada cair gas? Nah, kalau kita perhatikan dari gambar seperti ini, ya, inilah kerapatan partikel dalam bentuk padat. Sedangkan ini cair, dan yang ini gas, ya. Kalau kita perhatikan partikel padat, ya, kalau wujud materi yang padat itu kerapatan antar partikelnya sangat rapat. Sedangkan cair agak renggang. Sedangkan gas itu paling renggang, ya, berjauhan antar partikelnya. Ya, jadi bedalah kerapatan antar partikel yang mengakibatkan wujud dari suatu materi. Nah, kemudian masih ingat kan waktu SD atau waktu SMP sifat dari materi pada cair atau gas itu apa? Kalau padat. Nah, kemudian masih ingat kan sifat-sifat dari masing-masing wujud ini, gitu ya? Waktu SD atau SMP masih ingat kan? Nah, kalau padat itu volumenya tetap dan bentuknya tidak mengikuti wadahnya, ya. Jadi kalau misalkan bentuknya kotak, kalau dimasukin wadah yang bentuknya silinder ya tetap bentuknya kotak, gitu ya. Sedangkan kalau cair volumenya tetap, tetapi bentuknya akan mengikuti wadahnya, ya. Jadi kalau dimasukin dalam gelas ya bentuknya akan seperti gelas. Sedangkan kalau gas sifatnya itu volumenya berubah dan bentuknya akan mengikuti wadahnya. Nah, itulah wujud-wujud dari materi. Tadi yang membedakan adalah kerapatan antar partikelnya. Nah, kemudian tiap-tiap partikel itu memiliki memiliki perbedaan, gitu ya. Nah, contohnya gini. Contohnya misalkan besi dengan kayu berbeda kan? Nah, kenapa beda? Karena besi dan kayu, ini besi, ini kayu, gitu ya, itu berbeda dalam susunan materinya. Ya. Jadi susunan materi dari besi dan kayu itu berbeda. Dimana kalau besi itu tersusun atas unsur-unsur besi, ya. Unsur besi itu unsur Fe, gitu ya. Sedangkan kalau kayu itu tersusun atas unsur-unsur tersusun atas senyawa selulosa, di mana selulosa itu mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, ya. Itu antar materi yang berbeda susunan materinya. Nah, kemudian antara besi dengan emas. Nah, besi dan emas
itu berbeda sifatnya. Nah, jadi dia berbeda sifat materinya. Di mana besi itu mudah korosi, ya, atau mudah karatan gitu ya, mudah berkarat atau korosi, sedangkan emas itu sukar berkarat gitu ya, atau sukar korosi. Nah, ini beda sifat materinya gitu ya. Jadi antara besi sama emas berbeda sifat materinya. Lalu kalian pernah melihat intan, dan juga kalian juga pasti pernah melihat grafit ya. Ini intan, ini grafit. Nah, tahu nggak kalian sebenarnya antara intan sama grafit itu disusun atas unsur yang sama ya, disusun atas unsur karbon. Tapi kita tahu intan sangat berharga, sedangkan kalau grafit murah gitu ya. Nah, apa yang membedakan? Nah, yang membedakan antara intan dan grafit itu adalah dia beda strukturnya. Di mana ini adalah gambar struktur dari intan. Sedangkan yang ini adalah struktur dari grafit, gitu ya. Ini struktur dari grafit. Jadi lihat perbedaan ya. Kalau intan antar unsur karbonnya itu saling membentuk ikatan, jadi saling berikatan. Ya. Jadi untuk jaringan ikatan, ini disebut dengan jaringan ikatan kovalen. Sedangkan kalau grafit, ya, dia akan terbentuk lapisan-lapisan. Gitu. Jadi ada rongga-rongga kosong, ya. Di mana antar lapisan itulah yang merupakan rongga-rongganya, gitu ya. Jadi antara intan sama grafit penyusunnya sama, tetapi strukturnya yang berbeda. Nah, kemudian kita juga sering melihat kalau kayu dibakar, maka nanti akan menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan abu. Ya, jadi ketika kayu dibakar akan menghasilkan abu. Nah, jadi dalam hal ini ya, ternyata materi dapat berubah ya, dari kayu berubah jadi abu. Ini berarti mengakibatkan terjadi perubahan materi ya. Jadi materi akan berubah ya, menjadi materi yang baru ya. Yang tadinya kayu berubah menjadi abu, berarti kan udah berubah materi ya. Nah, biasanya dalam perubahan materi ini biasanya akan disertai dengan adanya perubahan energi atau aliran energi yang menyertai reaksi atau perubahan materi tadi, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya gini, mobil itu biar bisa berjalan perlu apa? Ya, perlu bensin, gitu ya. Nah, bagaimana cara mobil bisa berjalan? Jadi bensin itu diapain? Nah, bensin itu dibakar di dalam ruang pembakaran mesin, gitu ya. Nah, ketika dibakar itu sebenarnya bensin itu direaksikan dengan oksigen. Nah, hasil pembakaran ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang mengakibatkan mobil bisa berjalan. Nah, jadi hasil ketika dibakar itu akan menghasilkan uap air dan gas karbon dioksida. Jadi terjadi perubahan materi. Nah, perubahan materi inilah disertai dengan adanya energi yang mengalir. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya tadi antara besi sama kayu berbeda susunan materi, antara besi dan emas berbeda sifat materi, antara intan dan grafit berbeda strukturnya. Kemudian bisa juga materi mengalami perubahan menjadi materi yang baru, dan tiap perubahan materi itu disertai dengan adanya perubahan atau aliran energi. Nah, inilah yang menjadi fokus dari ilmu kimia ya. Jadi kalau kita bisa definisikan ilmu kimia itu apa sih? Nah, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi ya, di mana meliputi struktur materi, kemudian susunan materi, lalu sifat materi,
kemudian perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Ya. Nah, itulah definisi dari ilmu kimia.